Keberadaan duta baca itu sangat penting ya, Kak? Jadi kalau untuk keberadaannya sendiri, kalau kita ngomongin keberadaan duta baca, pastinya penting dong ya. Kenapa bisa sampai ada duta baca? Berarti kan itu kan memang kita lagi darurat. Dan ternyata memang darurat karena Carlita tahu nggak ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SMK, kembali lagi di podcast Open the School SMK 1 Bengkulu TV. Sebelumnya, kenalin aku Carlita Tiara Putri sebagai podcaster. Nah, di video kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang pasti kalian sudah pada kenal nih. Dia itu seseorang yang biasanya duduk di kursi ini. Tapi di video kali ini dia hadir sebagai bintang tamu kita. Mari kita sambut Kak Rafiko Wahida, atau biasa kalian panggil Kak Ara. Halo Kak Ara, gimana kabarnya? Halo Carlita, kabar baik. Carlita sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Aduh, Carlita nervous banget nih berhadapan langsung sama Kak Ara yang dulunya podcaster tapi sekarang sudah menjadi bintang tamu. Biasa aja, tapi yang namanya nervous itu sebenarnya manusiawi sih ya. Yang penting balik-balik ke Carlitanya aja gimana cara ngelawannya. Oke Kak, langsung aja nih kita ke pertanyaan yang pertama ya. Boleh. Apa sih motivasi Kakak menjadi duta baca di SMK Negeri 1 ini? Kalau motivasi sebenarnya bisa dibilang nggak ada ya awalnya, karena kan waktu pada saat ikut duta baca itu sebenarnya bukan keinginan sendiri. Sebenarnya pada saat itu tuh dipilih sama wali kelas kakak, waktu itu masih kelas 10 TKI 2 ya. Wali kelasnya Ibu Rizka, atau yang biasa kita akrab di sini panggilnya Mami Rizka. Terus kemudian balik-balik lagi, kakak emang tipe orang yang ambis ya. Jadi kalau udah nyemplung kepalangan ya udah nyelam aja gitu. Tapi pas setelah dijalani ternyata duta baca itu not bad kok, emang seru dan ternyata satu visi lah sama kakak gitu. Kalau untuk tugas dari seorang duta baca itu apa aja sih Kak? Tugasnya ya, pertama kita balik-balik lagi ke definisi duta. Duta itu kan adalah orang yang mewakili suatu bidang tertentu. Jadi dia harus bisa jadi contoh, harus bisa jadi pioner, harus bisa visioner pandangannya kalau dia menjadi duta. Nah, kalau kita sambungin ke duta baca, berarti kan itu udah spesifiknya ke kegiatan membaca tuh, ke sesuatu yang bersangkutan dengan literasi. Jadi udah pasti dong tugasnya itu pokoknya terlepas dari semua tugas yang dilakukan duta baca, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan literasi khususnya di Indonesia gitu. Oh gitu ya Kak, Carlita jadi terinspirasi banget nih sama semangatnya. Aduh, makasih. Jadi keberadaan duta baca itu sangat penting ya Kak? Jadi kalau untuk keberadaannya sendiri, kalau kita ngomongin keberadaan duta baca, pastinya penting dong ya. Kenapa bisa sampai ada duta baca? Berarti kan itu kan memang kita lagi darurat. Dan ternyata memang darurat karena Carlita tahu nggak? Ada satu data dari UNESCO waktu itu merilis sebuah data. Yeah. Jadi dari 61 negara, Indonesia itu berada di urutan 60. Artinya 2 dari bawah dong minat bacanya. Sangat rendah. Iya, sangat rendah ya. Dan persentasenya itu adalah 0,001% minat bacanya. Jadi bisa disimpulkan dari 1000 orang itu cuma 1 orang yang minat baca. Nah, tapi dengan itu ya bisa menimbulkan dampak nih. Dengan itu Indonesia ini menjadi negara yang paling aktif di sosial media. Contohnya kayak Jakarta, itu di Twitter Jakarta itu adalah negara yang paling aktif bertwitter ya, kayak bersosial media di Twitter, maksudnya bertweet-tweet di Twitter. Nah, ini bahaya karena misalnya nih, kita logika aja ya, minat baca rendah. Artinya kan ilmu yang didapat sedikit tuh. Ya dong. Iya. Karena kan terlahirnya ilmu itu kan dari buku, dari membaca gitu. Nah, dengan minim ilmu itu, orang-orang bersosial media aktif. Iya. Itu membuktikan bahwa Indonesia ini bisa menjadi sasaran empuk berita bohong atau berita hoax ya. Karena daripada data yang signifikan, Indonesia itu lebih memilih untuk percaya dengan berita yang diiming-imingi kata-kata yang argumen-argumen yang bisa meyakinkan, yang bentuknya persuasif, yang mana itu pastinya belum tentu benar kan, karena itu tidak berdasarkan data yang akurat gitu. Makanya ini bahaya sekali, terutama untuk anak muda sekarang ya, di era digitalisasi mudah banget terpengaruh berita hoax. Jadi
menurut kakak kalau ngomongin soal keberadaannya ya pasti penting gitu. Sangat penting. Benar. Jadi Karlita banyak tahu nih dari Kak Ara. Kakak sendiri nih sebagai duta baca, apa aja sih yang udah kakak lakuin selama menjabat menjadi duta baca di SMK ini? Nah sebelumnya kan ada 4 duta baca ya, yang mana masing-masing duta baca itu punya visi misi, punya prokernya sendiri. Yang tujuan utamanya adalah itu tadi seperti yang kakak bilang, untuk meningkatkan literasi. Kalau kakak pribadi melihatnya, kok udah banyak ya orang-orang yang bikin workshop tentang cara meningkatkan literasi. Kemudian udah banyak juga orang-orang yang memberikan akses-akses buku untuk meningkatkan literasi itu sendiri. Nah kakak melihat itu sebagai sesuatu yang mainstream. Sementara kakak ini tipe orang yang suka dengan hal-hal anti mainstream. Jadi mengenai tugas yang udah kakak lakukan selama menjabat sebagai duta baca ya, goal utamanya itu adalah cara mempertahankan eksistensi perpustakaan di era digitalisasi. Karena menurut kakak yang namanya literasi itu di anak zaman sekarang udah rusak dari image-nya. Anak-anak zaman sekarang tuh mandang membaca tuh kayak suatu kegiatan yang menakutkan atau membosankan gitu. Jadi kayaknya kita harus benerin dari rootnya nih, dari akarnya. Image perpustakaan itu sendiri harus bagus gitu. Dan ini nggak mudah ya, karena pastinya kita harus gandeng dengan teknologi. Kesabaran untuk terus belajar hal-hal baru itu harus banget kita punya. Kakak pengen ngutip salah satu kata-kata dari Benjamin Franklin, waktu itu kakak pernah baca, once we stop change, then we're done. Karena dunia ini konstan, sangat dinamis, dan pastinya terus berubah ya, seperti ya contohnya aja, contoh terkecil, kalau Karlita pasti ada aplikasi kan di HP, dan pasti aplikasi Karlita itu minta di-update terus. Terus sekarang juga seri iPhone aja, seri iPhone sekarang udah sampai berapa sih, iPhone 13 berapa gitu, kakak juga nggak terlalu ngikutin, tapi itu adalah contoh nyata bahwa teknologi itu terus berkembang. Jadi bener-bener rumit, gimana ya mau gandenginnya, tapi ini bener-bener harus digandeng. Apalagi di era digitalisasi sekarang, kalau kita pengen tetap kayak gitu aja, ya udah gak akan ada yang berubah. Emang harus digandeng. Jadi kemudian bagaimana sih cara untuk menyelaraskan teknologi dengan perpustakaan? Nah waktu itu, ini real ya, waktu itu kakak pernah datang ke workshop tentang literasi juga. Dan salah satu waktu itu ada 3 pemateri yang diundang. Salah satu pematerinya, kakak nggak akan sebutin namanya siapa, dia sebenarnya hebat. Tapi ada satu part di mana kakak tidak setuju dengan pendapat dia. Wajar dong, kita manusiawi. Ada saat-saat kita tidak menyetujui pendapat seseorang. Dia bilang bahwa salah satu penyebab turunnya literasi itu adalah karena gadget, adalah karena teknologi. Padahal sebenarnya itu tidak sepenuhnya benar. Dimana sekarang tuh ada e-book, kita bisa akses itu kapanpun dimanapun melalui gadget, ya dong. Terus juga berita, majalah, sekarang semuanya udah digital deh, udah dalam bentuk digital gitu kan. Jadi nggak bisa juga kita menyalahkan HP atau gadget atau jenis teknologi lainnya, karena itu juga yang memberikan akses ke kita. Kalau ada hal yang perlu disalahkan, itu salah individualnya, karena dia tidak bisa menggunakan teknologi dengan baik, ya dong. Nah jadi kembali lagi, jadi ngelindur nih ya, tapi itu masih bersangkutan masih bersangkutan dengan bagaimana cara menggandengkan perpustakaan ini dengan teknologi gitu. Nah pada akhirnya sekarang kalau Karlita ke perpustakaan itu kita layanan sirkulasinya udah serba online. Pertama itu, terus kemudian kedua, pustakawan itu harus lebih pintar daripada pemustakanya. Pemustaka itu adalah seperti kita ya, buku ke perpustakaan, menumpang baca buku, itu namanya pemustaka, dan pustakawan itu adalah yang melayani. Jadi pustakawan itu harus lebih lihai, harus lebih tahu soal teknologi daripada si pemustakanya. Karena kalau si pemustakanya ini lebih hebat daripada pustakawannya, we're done. Seperti kata Benjamin Franklin tadi, we're done. Karena bagaimana mereka bisa percaya sama kita kalau kita tidak menguasai hal itu. Terus juga balik lagi ke image perpustakaan ya. Kakak waktu itu ngomong ke kepala perpustakaan Jati Ilmu, Mem Risneti. Kemudian juga kakak ngomong ke kepala dinas perpustakaan Bengkulu, provinsi Bengkulu. Kakak bilang,
image perpustakaan itu harus diubah. Kalau Carlita ke perpustakaan kan pasti di rak depannya itu dipenuhi dengan buku-buku tebal kayak buku-buku ensiklopedia, sejarah-sejarah yang berat banget. Nah, itu harus diganti. Rak depan itu usahakan diisi dengan buku-buku yang dekat dengan anak-anak zaman sekarang. Contohnya kayak Terelie. Siapa yang nggak tahu Terelie kan? Buku-bukunya Boy Chandra. Kemudian kayak anak-anak zaman sekarang tuh suka-suka buku yang agak puitis-puitis gitu kan. Buku-buku yang seperti itu boleh ditaruh di rak depan. Kayak NKCTHI, nanti kita cerita tentang hari ini kayak gitu kan, kalian suka buku-buku yang seperti itu. Nah, taruh buku-buku yang seperti itu di depan. Kemudian kita sebagai tenaga perpustakaan harus menyediakan fasilitas kepada pembacanya, karena masing-masing nggak semua orang itu punya cara baca yang sama. Ada orang itu yang nyaman baca duduk dengan posisi yang proper, ada orang yang nyaman baca itu lesehan, ada orang yang nyaman baca itu sambil rebahan, dan kita harus menyediakan fasilitas seperti itu. Nah, kemudian juga di perpustakaan Jati Ilmu itu di belakangnya ada mural. Mural itu sengaja dibikin untuk spot Instagramable. Itu sebagai salah satu bentuk promosi. Paling enggak, walaupun orang-orang itu ke perpustakaan, gue ke perpustakaan cuma pengen numpang foto doang, atau pengen istirahat, pengen numpang makan, gak apa-apa. Kalau itu terus-terusan berulang dengan image buku-buku tadi ya, buku-buku yang keren-keren tadi, udah buku-buku yang hits sekarang udah kita taruh di depan, mereka pasti akan ada rasa penasaran. Kemudian rasa penasaran itu menuntun mereka untuk gue pengen lihat buku ini, walaupun cuma dibaca belakangnya doang, ringkasannya doang. It's okay, itu adalah langkah awal, step by step. Kita nggak bisa dong langsung tiba-tiba semua orang harus itu membaca, nggak bisa juga dong, step by step. Itu aja sih sebenarnya yang kira-kira yang kakak lakuin selama menjadi duta baca. Ini kalau untuk cara mempromosikan perpustakaan itu sendiri gimana sih? Tadi kan kakak udah sempat bilang kalau misalkan di perpustakaan itu dibikin spot Instagramable kan, yang mana nanti orang-orang bakal foto di sana. Sebenarnya itu udah masuk ke salah satu promosi. Jadi kan kalau misalkan dia foto, kemudian dia post di sosial media, kan Carlita pasti pernah lihat teman, misalkan dia ke kafe terus foto, terus ternyata bagus, terus pasti kan Carlita bakal nanya, itu di mana? Nah, bakal kayak gitu juga, itu di mana? Oh, ternyata di perpustakaan gitu. Ayo kita ke perpus, pengen foto juga kayak gitu. Nah, gitu loh. Terus juga satu lagi, kakak juga bikin beberapa konten, bisa dicek di perpustakaan Jati Ilmu SMK 1 Bengkulu. Bisa dilihat di sana ada beberapa konten yang kakak dan teman-teman duta baca lainnya bikin untuk mempromosikan perpus itu gitu. Terus di sana juga waktu sama duta baca tahun 2021 ya, rombongannya Kak Anissa, Kak Anita dan juga Kak Delisa, waktu itu kami membuat kayak pengenalan dengan perpus. Oh, ini meja sirkulasi, ini ruang referensi, ini kemudian ada juga ini rak referensi, mungkin kayak gitu cara untuk mempromosikannya ya. Memang cara untuk mempromosikannya balik lagi digandeng sama teknologi itu ya. Kita satukan dengan sosial media. Kenapa sih di sosial media? Karena anak-anak zaman sekarang itu bisa setengah hari lihat sosial media doang. Bener banget. 12 jam lihat sosial media. Itu adalah tempat di mana mereka hidup tuh biasanya di sosial media kan. Jadi pasti mereka bakal lihat itu. Daripada kita promosiin pakai brosur, sekarang udah nggak zaman lagi kayak gitu. Kalaupun mau promosiin pakai brosur, pasti brosurnya berbentuk elektronik. Dan itu bakal dipost juga di Instagram ya kan. Gitu aja sih. Terakhir nih, boleh dong Kak Ara kasih kesan dan pesannya ke penonton? Boleh dong pastinya. Oke, jadi pertama buat kesan, kalau kesan sih kayaknya gini-gini aja ya. Tapi kalau untuk pesan, mungkin cuma satu yang pengen aku sampaikan ke teman-teman sekalian, hanya perlu satu buku untuk suka membaca. Yang perlu dilawan itu cuma rasa malasnya doang. Terima kasih banyak, thank you so much, Mbak Naah, Ya Waika, dan salam literasi. Salam literasi. Salam literasi. Oke, itulah tadi podcast kita kali ini. Aku ucapin terima kasih kepada Kak Ara, dan juga aku ucapin terima kasih kepada penonton setia channel SMK 1 Bengkulu TV. Aku Carlita Tiara Putri sebagai podcaster. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.